sedikit seorang. Nah, 22. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika as-sari wa madadika al-jari wa jama'na bihi fi kulli adwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. Haus rasanya kita umumnya kada pengajian atau kada bermajelis ta'lim. Kenapa? Karena di setiap orang yang beriman kepada Allah dan orang sayang kepada baginda Muhammad, pastinya itu selalu merasa lapar dirinya itu dengan ilmunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali menjadikan salah satu kampung yaitu kebun daripada kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hati kita gampang untuk menuju kepada kebun surga Allah yang ada di dunia. Mudah-mudahan dipermudah oleh Allah kita untuk masuk ke kebun surga di akhirat insyaallah. Karena itu buah hasil daripada majelis ilmu. Kada dibangun atau kada didirikan majelis ta'lim kecuali sebuting hendak supaya orang itu paham napa jar Sayyidina Muhammad, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rasulullah sudah mengumpamakan bahwasanya majelis ta'lim ini seperti surga. Ayo. Nah, apalagi yang lebih hebat daripada surga? Supaya orang itu paham. Paham bahwasanya nih hadir majelis ilmu mempermudah karena kita hendak masuk ke dalam surganya Allah di dalam akhirat. Yang mudah-mudahan kita bertahan masuk ke dalam surganya Allah insyaallah lah. Mungkin malam hari ini kita pembukaan aja. Pembukaan insyaallah karena majelis ini sebulan sekali ulun mengisi dan sebulan 2 kali. Sebenarnya sebulan 2 kali ulun mengisi setengah bulan. Itu sebulan sekali gitulah lawan setahyadi insyaallah. Nah, jadi bergantian lawan guru kita yaitu Mudirul Ma'had Babus Salam, Mudir Pondok Pesantren Babus Salam, Al-Ustaz Akhina Fillah Syarif Ahyadi insyaallah. Jadi kita bergantian. Jadi sebulan sekali. Sebulan sekali ulun, sebulan sekali guru Ahyadi. Mudah-mudahan kita kawai istiqomah lah. Amin. Ini nah, pemulaannya masyaallah nah orangnya hibah ya. Mudah-mudahan kena istiqomah. Jangan pemulaannya aja orang ini. Insyaallah istiqomah beratan insyaallah lah. Insyaallah. Dan insyaallah pembukaan majelis ulun yang ada di daerah sini insyaallah itu malam Kamis. Malam Kamis ini insyaallah di rumah ulun situ. Itu pembukaan majelis juga insyaallah. Insyaallah itu alhamdulillah ulun bepandilan peguruan ulun langsung di Hadramaut sana Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Alhamdulillah dapat doa dari Sidin karena kita selajur mahaul kakak Sidin yaitu Al Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Itu mufti tarim peguruan kita. Alhamdulillah kita Ustaz Ahyadi juga mengambil lawan Sidin juga. Alhamdulillah kita belajar kitab Minhaj dan belajar kitab Bukhari lawan beliau. Ya, mudah-mudahan dapat berkahnya kita lah. Berataan yang hadir di sini diundang berataan malam Kamis ini insyaallah. Ya pemulaan tuh dasar kayak ini ada aja rintangannya kalau mikrofonnya lah napa yang Allah lah. Ya, mudah-mudahan berkat nih kan insyaallah bagus mikrofon insyaallah. Amin. Berkat majelis nih musalla nih. Masanya mulai baharin ulun ceramah bulan Maulid napa nih tah? Bulan Maulid setahun kah? Rasanya ini kada berubah lagi nah. Mudah-mudahan dengan berkat majelis kena berubah nih langgar nih kan insyaallah jadi bagus insyaallah dengan berkat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kena ulun membaca kitab Bidayatul Hidayah. Mungkin Ustaz Ahyadi kada tahu kan apa membaca fikih kitab insyaallah. Belum lagi mudah kena Sidin ada jam membadahi kena di majlis beliau kena lah insyaallah ulun kena membaca kitab Bidayatul Hidayah. Sebelum ulun menjelaskan apa garan kitab Bidayatul Hidayah itu, jadi jar Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, "I'lam anna ad-din al-islamiyya qa'imun ala asasil ilmi wal ma'rifah." Jadi seberataan orang itu harus paham
Di setiap orang itu harus berpikir bahwasanya agama Islam yang inya bisi agama Islam tuh di setiap orang tuh kalau lah orang yang beriman itunya mempunyai agama Islam hendak kuat kah asas agama Islam itu di kampung kah? Di negara kah? Kita di kampung kita alhamdulillah banyak orang Islam, di negara kita banyak orang Islam, atau di jiran kita banyak juga orang yang Islam. Hendak itu kokoh asasnya agama Islam kita itu Jal Habib Zain bin Ibrahim bin Semit apa garang pondasinya yaitu al-ilmu. Ya mudah-mudahan lah di kampung kita nih ulun semalam itulah berpikir jalan nih. Alhamdulillah banyak sudah majelis di kampung kita nih. Maka kita dikapit bebuan pondok pesantren kalau lah. Pondok pesantren Babu Salam, pesantren Al-Qamar, batu pulang pesantren Hashimiyah. Sebelum Hashimiyah ada pondok pesantren Habib Ibrahim. Kesananya lagi Habib Mustafa ada. Kita ini dikapit majelis alhamdulillah pina banyak orang alhamdulillah. Ya nang kaya di mana Mentapura kota santri kalau lah. Mudah-mudahan lah. Amunnya yang penting dibantu. Kayak Guru Ahyadi, kayak Habib Hasan. Kayak kami misalnya memegang estafet yang diamanahi oleh Baginda Muhammad, tapi harus ada dukungan. Orang telah buka berlomba apa lari estafet toh. Tapi kada ada yang mendukung. Kegilaan orang buka sorangan di sini. Ada yang mendukung. Orang harus ada yang mendukung supaya semangat. Dukungan itu napa hadir. Itu aja dukungannya. Kalau Bang ayo kadusa. Hadir aja di majelis ilmu. Itu sudah menjadi dukungan supaya tali estafet daripada Baginda Muhammad itu berjaya menang. Kada mustahil kampung asam-asam yang asalnya kampung dengar bahari kampungnya pina kada karuan Bang ya Allah lah menjadi kampung majelis. Amin. Gelarnya apa? Gelarnya kota majelis, kota keganalan bibla. Kampung majelis. Di mana-mana ada majelis alhamdulillah kita di daerah sini. Kita berdua menggelari, kena tuh dulu orang. Kena orang mau ambil gelar itu ya kalau lah kita gelari dulu lah. Tapi ingat akan itu harus ada dukungan. Dukungan itu hadir barang satu umat. Kalau pang majelis taklim itu lawas benar 4 jam 5 jam kada. Paling sejam. Ini apalagi kena ini pembukaan aja lah maulid. Kalau kena sebulan kayak ini kada. Insya Allah setiap bulannya kena sebelum bermajelis mungkin baca qasidah sedikit sebuting menghadangi orang datang imbah tuh kita membaca Yasin sebelum bermajelis. Jadi bawa masing-masing botol. Kadusa panitia lagi menyediakan bawa botol masing-masing. Hajat situ terserah hajat napa yang pian hendak situ. Kadusa lagi pian datang ke rumah minta banyu. Itu surah Yasin berapa ikung yang datang nih berapa surah Yasin yang masuk ke dalam botol sini. Insya Allah kena sebelum bermajlis kita membaca surah Yasin, imbah membaca suratul Yasin hanya kita membaca kitab insya Allah lah. Itu tujuan daripada mengabulkan hajat sahib daripada kampung Pasar Minggu ini. Mudah-mudahan kampung kita hidup dengan ilmu agama insyaallah dan mudah-mudahan kampung kita menjadi kampung majelis agama ilmu itulah. La ilaha. Kenapa garang jadi ulun memilih kitab itu kitabnya Bidayatul Hidayah? Kenapa? Sedikit aja lah, kada panjang kada. Karena kita belajarannya kena insyaallah Sabtu 2 minggu yang akan datang. Sebenarnya malam ini pembukaan malam Jumat. Sebenarnya majelisnya itu malam Sabtu. Sebenarnya majelisnya itu malam Sabtu karena ulun isuk ada acara. Insyaallah kena 2 minggu yang akan datang. Insyaallah kena kita membaca kitab insyaallah. Dan yang minggu yang akan datangnya kena insyaallah Guru Ahyadi. Itulah. Sebulan sekali. Qala al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi nafa'allahu bih. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi beliau berkata nih apa jelasin? Bidayatul Hidayah kitabun 'azim. Kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Ghazali yang hendak kita baca nih di sini itu kitab yang sangat besar jadi. Kenapa? Jama'al ilma adh-dhahira wal batina. Mengumpulkan kitab Bidayatul Hidayah yang cagaran kita baca ini adalah mengumpulkan ilmu zahir dan ilmu batin
siapa yang belajar bidayatul hidayah, siapa yang kau mengamalkan bidayatul hidayah, maka ini akan menjadi ahlul ilmi zahir dan batin. Ini jika ada jalur ulun kada, ini jalur Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, orang yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala maqam. Jar Habib Ali Habsyi, siapa yang membaca bidayatul hidayah maka akan dikaruniai ilmu zahir dan ilmu batin. Nah, itulah wahiyya bidayatun tusilu ilan nihayah. Ini adalah bidayah. Bidayah itu artinya pemulaan. Kitab ini bujur pemulaan bagi orang yang hendak mendapatkan hidayah. Jadi Imam Ghazali, bidayatul hidayah, pemulaan bagi orang yang hendak mendapatkan hidayah. Tapi dengan berkat bidayatul hidayah ini bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qad awsalat katsiran bil amali biha minan nas ila al ijtima' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqabatan. Jar Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Nah ini. Ulun kenapa jadi teganang kitab Bidayatul Hidayah nih? Kenapa garang? Ulun teganang ini napas terbaca. Padahal sebenarnya itu pada kitab ini sebelumnya itu, tapi keganangan pas terbaca kitab ini. Lalu julun bagus baca kitab ini aja sudah. Kenapa garang jar Habib Ali Habsyi? Waqad awsalat, sungguh telah menyampaikan katsiran, kebanyakan orang, bil amalu biha, dengan mengamalkan yang apa yang ada di dalam kitab yang kita baca kena napa minan nas, daripada manusia, ilal ijtima', inya itu kawa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada dalam mimpi aja, tapi ia qadatan, secara jaga. Jar Habib Ali Habsyi, banyak sudah aku melihat jarsidin orang yang mengamalkan bidayatul hidayah, orang tersebut bisa langsung bertemu jaga lawan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lu minta rela lah. Ini suara pina kada jelas ini nah, mikrofonnya nah belum jelas lagi kena, insyaallah jelas kena yang bulan yang akan datang ya harus jelas lah. Kasihan orang mendengar. Kalau pina tersalah dengar benar nah. Pas mendengar aja, kalau lah di belakang mendengar lah. Pun bebinian, insyaallah mendengar aja lah insyaallah. Terus wa kana salafuna yata'ahaduna 'alal amal biha, dan bebuhan salaf kita, orang yang terdahulu itu bebuhannya itu bersungguh-sungguh hendak mengamalkan apa yang ada di dalam kitab bidayah. Salah satu daripada mereka itu, salah satunya yaitu siapa aja di sini? Ats-tsalatsatul ladina aqamu bil madinatil al-munawwarati wa ta'ahadu 'alal 'amal bima fil bidayah. Ada 3 orang daripada Sadah Al-Ba'alawi, ada 3 orang habaib. Bebuhannya itu yata'ahaduna, yaitu bersepakatan hendak mengamalkan apa yang di dalam Bidayatul Hidayah. Ayo kita berkumpul, nah kita baca kitab Bidayatul Hidayah bertiga ikum, berkumpul nya bertiga nih. Batu sepakat apa yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah diamalkan. Berkumpul bertiga inilah, salah satunya yaitu adalah Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidarus, Al-Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri, dan Habib Abu Bakar bin Husain Balfaqih. Ini bertiga ikung nih. Jadi membaca kitab bertiga nih, membaca kitab apa? Ya Bidayatul Bidayah tadi. Berkumpul bertiga, membaca kitab tadi. Apa yang jar Imam Ghazali diamalkan sampai habis kitab nih tuh. Sekalinya apa? Napa jan fasal wa wafau bil ahdi, dan mereka itu bujur-bujur mengamalkannya hatta jitama'u bin nabi, sampai bebuhannya itu berhasil mendapatkan berkumpul langsung dengan Sayyidina Muhammad secara yaqadatan. Nah, ayo kada gampangan inilah kitab ini. Banyak daripada bebuhan Sadah Al-Ba'alawi mengamalkan hendak berdapat lawan Nabi secara jaga, maginya mimpi nih tuh. Ini kita pandai masalah jaga nih, langsung tak Rasulullah datang di hadapannya. Percaya kada pian? Yang kada percaya kada apa jua bang. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Itu dalilnya. Siapa yang melihat aku di mimpi, ini kena melihat aku di yaqadhah, jadi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istima' ulama al-Masriyah yang dinukil oleh juga sebagian daripada kitab Al-Imam As-Suyuti, bahwasanya ijma'ul ummah atau ijma' ulama juga bahwasanya boleh saja terjadi kepada seorang yang dicintai oleh baginda Muhammad, itu orang bisa berjumpa dengan baginda Muhammad secara jaga. Secara jaga. Itulah salah satunya Habib Ali. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Jadi yang bertiga inilah Masya Allah
yang bertiga berkumpul. Kita berkumpul juga berataan. Kita kada bertiga banyak ini banyak orangnya. Berkumpul kita baca apa kena yang disampaikan Imam Ghazali, kita amalkan, mudah-mudahan dengan berkat itu kita bisa berkumpul dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, siapa garang Imam Al-Ghazali ini tuh? Imam Al-Ghazali, jadi ini Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadili, yaitu yang membimbing atau membangun tarekah Asyadiliyah. Beliau itu berpendapat jasin siapa yang ada bisi hajat dunia dan hajat akhirat, maka apa jasin man kanat lahu ilallah hajatun falyatawassal bil Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Siapa yang bisi hajat jersidin kepada Allah, hajat apa aja? Hajat dunia kah? Hendak kawin kayak yang belum kawin lagi ya kalau lah, yang sudah kawin hendak kawin pulang, terserah aja. Hajat ngarannya kalau lah. Kali ini hajat berbinian ya juga hajat ulun supaya laki ulun kada kawin juga guru aja. Jadi bakal ahian hajatnya nih ya kalau lah. Baharat-haratan tergantung siapa yang hebat kenalah. Itu man kana lahu ilallahi haja, man kanat lahu ilallahi hajatun. Siapa yang baginya ada hajat kepada Allah, falyatawassal, maka bertawassullah kepada Al-Imam Ghazali. Ayo hajat apa aja, makanya kita sebelum baca Yasin kita bertawassul kepada Imam Ghazali, kita hadiahkan surah Yasinnya itu kepada Imam Ghazali, mudah-mudahan hajat kita kabul. Berataan itulah terserah aja, hendak membawa banyu sorangan terserah, hendak panitia yang menyediakan gasan majelis ya, jangan gasan kantong, gasan majelis, jangan gasan langgar, majelis langgar jangan dicampur. Nyatakanlah orang ketika orang berinfak gasan majelis itu musabbal bil majelis, itu sudah harus dikhususkan dengan kena campur, kena camuh atau bujuran tau. Amunnya ada orang hendak menyumbang gasan langgar jangan dicampur gasan majelis. Misalnya kena maulah aqua misalnya, kalau lah separuh misalnya, oh ini separuh guru nih misalnya gasan langgar, ini separuh gasan majelis, tapi jangan dicampur lah. Katakanlah bun panitia itu terserah aja, hendak disediakan panitia bagus juga karena di andak banyu sini kita baca Yasin, berkah banyu itu insyaallah. Apa yang pian niatakan insyaallah, gasan kesehatan insyaallah, corona insyaallah kadada, insyaallah menyepian bujur-bujur lah, tawakal kepada Allah insyaallah. Itulah itu ya, mudah-mudahan hajat kita kabul dengan berkat Imam Ghazali insyaallah, dan mudah-mudahan pemulaan ini menjadi pemulaan yang bagus insyaallah. Gasan kita insyaallah, gasan kampung kita insyaallah. Iya tadi niatnya kada lain kecuali hendak mendapatkan ridha Allah dan hendak menyenangkan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini malam hari ini baginda Muhammad himung beneran. Oh alhamdulillah jasin asalnya kada ada majelis di pasar minggu sedina, oh ada majelis ini. Kada lain hendak napa garang, hendak menghimungkan Sayyidina Muhammad. Ini kita nalah tadi berselawat lawan Sayyidina Muhammad. Batu pulang kena kita menghadiahi gasan Sayyidina Muhammad. Yang kita baca ilmunya baginda Muhammad. Nang kaya apa baginda Muhammad kada kehimungan? Ada cucunya pulang dihiga. Ya kalau kada alang-alang lagi ya kalau lah. Habib Hasan Al-Attas, keturunan kelima daripada Al-Habib Muhammad bin Abdullah yang ada di Batu Tungku ya, keturunan yang kelima Batu Tungku. Beliau datang dari Hadramaut langsung, ini cucunya yang kelima. Itu pian itulah kayak ini jenah. Pian misalnya ada patuhan pian tuh memberi pian terus, kena memberi pian sepatu, kena memberi pian duit, kena memberi pian baju, kena memberi pian macam-macam, mobil, ada berduit, beri pian mobil misalnya, beri kendaraan misalnya. Kira-kira itulah biar orangnya itu di Jakarta, hati kita tuh ta'aluk lawan orang itu, cinta lawan orang itu. Kenapa? Karena selalu berbuat baik lawan kita. Ya kada? Biar orangnya dihiga, dihiga hidung orangnya misalnya. Artinya parak pada rumahnya tapi kada tahu. Kira-kira pian tolah sayang orang yang jauh nih tuh kah orang yang parak ini kah? Karena orang yang jauh tadi terlalu baik lawan kita, apalagi kita nih hadiahi harus gasan Sayyidina Muhammad. Kayak apa hendak kada himung Sayyidina Muhammad. Kayak apa Sayyidina Muhammad kada mengganang kita terus. Kenapa? Karena Sayyidina Muhammad paham bahwasanya pasti umatku itu kena mahadiahi gasan aku, mahadiahi pahala, mahadiahi salawat kepada baginda Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi harus dengan dasar ilmu, harus dengan dasar apa pula? Ma'rifah, harus dengan dasar ikhlas kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan insyaallah ada manfaatnya insyaallah. Mudah-mudahan majelis kita istiqomah insyaallah, dan mudah-mudahan majelis kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Likulli syai'in miftah wa miftahul jannah al-ilmu. Itu ada dalam sebagian riwayat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap sesuatu ada kunci, maka kunci pulang inilah. Napa nih? Miftahul jannah kalau lah. Miftahul jannah pulang ngarannya pulang. Wa miftahul jannah kulli syai'in miftah wa miftahul jannah, dan kunci surga itu napa? Jar Sayyidina Muhammad al-ilmu, yaitu adalah ilmu agama. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Mudah-mudahan majelis kita dipandang oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat kita hadir di majelis ini insyaallah kita diberikan oleh Allah taala karunia insyaallah mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulun minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha. Insyaallah malam Sabtu 2 minggu lagi insyaallah akan kita buka, dan yang setengah bulannya yang akan datang insyaallah akan diisi oleh guru kita Syarif Ahmad Ayadi. Mungkin beliau ada yang hendak disampaikan kena sedikit insyaallah. Ulun minta maaf, minta ampun, minta halal, minta ridha. Siapa yang hendak doanya Habib Umar malam Kamis ini yang punya kada udzur datangi. Itu doanya luar biasa. Kena ulun putar atau suara Habib langsung dari tarim kena. Ketika membaca Fatihahnya kena itu ada sudah. Bahkan salah satu doa beliau napa? Ya Allah, jadikan ya Allah orang yang sekarang ya Allah inya itu menjadi orang yang celaka dunia akhirat. Jar Habib Umar apa? Hawwilhu ila sa'id. Pindah ya Allah orang yang hadir ketika inya sudah ditakdirkan menjadi orang celaka, pindah ya Allah kecelakaannya menjadi kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu salah satu doa. Kan ulun bacakan berataan kena habis kisahnya kena hendak tahu kena datangi ke situ ya, kalau lah datangi kena majelis malam Kamis insyaallah. Mungkin Ustaz Yadi menambahkan sedikit. Ulun minta ampun, minta halal, minta ridho insyaallah sebelum kita bertahlil insyaallah. Sedikit ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala millati Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dengan niat dan tujuan yang sama, mengharap ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ikhlas, memberikan kepada kita istiqamah di dalam taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat tabi'in ila yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki salah satu daripada kebun surga, yang mana insyaallah dengan masuknya kita ke kebun surga yang seperti ini, insyaallah kita digiring oleh Allah Subhanahu wa taala yang nantinya memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di antara kelebihan ilmu, artinya kita tersebut hadir di majelis ilmu tersebut banyak memiliki daripada keistimewaan. Keistimewaan yang sangat kita harapkan adalah amal ibadah kita tersebut dengan ilmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Ruslan Sahibuz Zubat mengatakan bahwasanya wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tu'balu. Orang yang beramal dengan tanpa ilmu itu amalannya ditolak. Artinya kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kita usahakan untuk berhadir di majelis-majelis ilmu yang seperti ini. Supaya apa? Supaya amal ibadah kita tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita beramal beribadah dengan tanpa ilmu, itu sia-sia. Artinya ditolak tadi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi mulai sekarang kita niatkan di hati kita, kalau ada majelis-majelis ilmu itu kita sempat-sempatkan hadir di tempat tersebut. Apalagi tempat majelis ilmu tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala di situ menurunkan rahmat dan menurunkan keampunan bagi orang yang hadir di situ. Di dalam riwayat diceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan malaikat, yang mana malaikat tersebut ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mundar-mandir. Artinya kahulu kahilir, nah, pokoknya mundar-mandir ke situ kemari. Tugasnya apa? Yaitu melihat di mana ada majelis ta'lim, di mana ada di situ orang berzikir, orang yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat tadi akan memandang tempat tersebut dan bakiawan lawan malaikat yang lain. Nah, jadi bakiawan lawan malaikat yang lain, di situ malaikat bersama-sama mereka memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang hadir di majelis ilmu tersebut, bagi orang yang hadir di majelis zikir tersebut. Nah, coba kita bayangkan malaikat yang memintakan ampun gasan kita. Malaikat nang kadada beisi dosa memintakan ampun lawan kita. Nah, jadi oleh karena demikian hendaklah kita niat bujur-bujur di dalam hati kita untuk hadir di dalam majelis ilmu tersebut. Apalagi menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Nah, jangan sampai kita dengan hadirnya di majelis ilmu tersebut kita tidak mendapatkan apa-apa. Artinya kita usahakan hadir di situ dengan niat yang benar-benar mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dan mempelajari apa yang disampaikan oleh guru yang mengajarkan di majelis tersebut. Nah, jadi insyaallah Ustaz Saifur Rahman membaca kitab Bidayatul Hidayah, kitab yang sangat istimewa. Dan kalau kada salah waktu ulun belajar dengan seorang syekh, seorang mudarris, ujar sidin, bila inya kada hafal kitab Bidayatul Hidayah dan kada kawa ma'amalakan, kada kawa kawin dahulu. Wah, berat benar syaratnya. Bila kada hafal kitab Bidayatul Hidayah dan kada ma'amalakan, kada kawa kawin dahulu. Nah, kalau nya kayak itu kita kada bakal kawinan misalnya. Nah, artinya saking karena di dalam kitab Bidayatul Hidayah tersebut di situ amalan atau ilmu dari kita bangun guring sampai guring pulang di situ ada dibahas lah guru lah. Jadi situ sangat bermanfaat dan ulun insyaallah nantinya akan membaca kitab fikih. Nah, insyaallah ulun batakun ulu lawan mudarris, lawan ustaz, kitab apa nanti nang bagus dibacakan di dalam majelis tersebut. Nah, karena kitab fikih ini, pelajaran fikih ini sangat penting juga. Karena fikih itu mengandung daripada amal ibadah. Nah, karena fikih tersebut di situ bermacam-macam, ada amal ibadah, ada muamalah, ada munakahah, ada jinayat. Nah, itu diantaranya kita nanti membahas tentang masalah ibadah supaya jangan sampai ibadah kita tersebut tidak diterima. Kenapa? Karena kada ilmunya. Nah, jadi sangat penting ilmu tersebut. Nah, jadi dari tata cara kita berwudu kayak apa, tata cara kita mandi wajib kayak apa, mandi junub. Jangan sampai kita kada tahu rukun mandi. Bahkan pernah ada orang ditakuni berapa rukun mandi, 13 jar. Nah, berarti masuk tuh gayung, sabun, ember, lain sebagainya. Nah, jadi rukun mandi itu hanya 2 aja. Niat lawan menyampaikan air ke seluruh tubuh. Nah, lawan kayak apa cara berwudu, kayak apa sunnah-sunnahnya. Nah, itu insyaallah nanti kita bahas di dalam kitab fikih tersebut yang membahas tentang masalah ibadah, dan nantinya kitabnya insyaallah ulun tentuakan nanti setengah bulan yang akan datang Ustaz Saifur Rahman, dan setengah bulan yang akan datangnya ulun pulang. Dan alhamdulillah ulun beberapa kali sudah menginjakan kaki di langgar ini. Dan alhamdulillah tadi bulan puasa setiap hari Jumat lah, setiap subuh Jumat. Nah, alhamdulillah ulun sudah ibaratnya itu sudah kada asing lagi lah di sini lawan jamaah-jamaah yang ada di sini. Dan ulun minta doa lawan pian-pian berataan
di dalam mengurus pondok pesantren diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ikhlas, istiqomah, dan mudah-mudahan anak-anak yang kita didik menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, mensehatkan badan kita, dan mudah-mudahan yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kita membaca maulid, dengan berkat kita membaca kitab, dengan berkat kita hadir di majelis ilmu. Dan ulun teringat dengan perkataan Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ujar Sidin, kalaunya hadir di tempat-tempat yang seperti ini, kita niatkan hadiahnya pahalanya lawan abah mama kita. Apalagi abah mama kita yang sudah meninggal dunia. Walaupun abah mama kita yang masih hidup pun kita niatkan pahalanya, insya Allah sampai. Apalagi yang sudah meninggal dunia. Karena itu harapan-harapan mereka daripada kiriman-kiriman kita. Dengan hadirnya kita di majelis yang seperti ini, kada kita aja yang mendapat keampunan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita, kai-kai kita, nini kita diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini dari ulun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.